Welcome to Gibeon Church. Di sini bukan tempat untuk orang sempurna, tapi tempat di mana kita disempurnakan melalui Injil Kristus dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus. Minggu ini kita masuki minggu ke-43 dari Katekismus Reformasi. Saya akan bacakan pertanyaannya dan bersama-sama kita baca jawabannya. Apakah sakramen atau upacara keagamaan itu? Sakramen atau upacara keagamaan yang diberitakan Allah dan dilakukan Kristus, yaitu baptisan dan perjamuan kudus, adalah tanda dan meterai yang kelihatan, yang menyatukan kita sebagai komunitas iman melalui kematian dan kebangkitan Kristus. Dengan kita melakukannya, Roh Kudus akan semakin teguh menyatakan dan memeteraikan janji-janji Injil kepada kita. Sama-sama kita baca dari Roma 6 ayat 4. Kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Juga kita baca dari Lukas 22 ayat 19 sampai 20. Lalu Ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ada dua jenis sakramen atau upacara Kristen. Yang pertama adalah baptisan, yang dilakukan sekali untuk selamanya. Dan yang kedua ada perjamuan kudus yang dilakukan secara terus-menerus dan secara teratur. Kita menyebutnya upacara karena Yesus memerintahkan kita untuk melakukannya. Tapi kita juga menyebutnya sebagai sakramen karena melaluinya berkat dan kasih karunia Allah dicurahkan pada kita secara khusus. Kita adalah anggota-anggota dari suatu komunitas. Komunitas perjanjian, orang-orang milik Kristus. Sebab sakramen ini benar-benar menjadi semacam tanda yang membedakan antara orang-orang milik Kristus dan orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Louis Berkhoff mendefinisikan sakramen sebagai peraturan kudus yang ditetapkan oleh Kristus, suatu tanda yang dapat dilihat dan dirasakan dari anugerah Allah di dalam Kristus. Dan keuntungan dari perjanjian anugerah ini dilambangkan, dimeteraikan, dan diterapkan untuk orang percaya dan untuk menyatakan iman dan kesetiaan mereka kepada Tuhan. Jadi baptisan dan perjamuan kudus sama-sama merupakan tanda dan meterai. Kita menyebutnya sebagai tanda karena sakramen melambangkan berkat keselamatan, pengampunan dosa, penerimaan Roh Kudus, dan kemauan bersekutu dengan Yesus Kristus di hadiratnya. Dan juga sakramen kita sebut sebagai meterai. Artinya melalui hal ini menjadi sarana berkat-berkat rohani kepada kita. Sakramen menjamin dan menimbulkan iman kita kepada Kristus. Melalui sakramen juga kita mengingat manisnya karya salib Kristus, yang di dalamnya terdapat ikatan perjanjian, darah Kristus yang tercurah buat kita. Melalui sakramen juga menjadi sarana kasih karunia, di mana kita terus ditopang dan kita terus dikuatkan hari demi hari dalam perjalanan iman kita. Saat ini saya mengundang kita semua bisa bangkit berdiri. Saya memberikan waktu kepada kita untuk dapat merenungkan katekismus yang barusan kita baca dan kita dengar. Mungkin apabila selama ini kita melakukan sakramen, kita menganggapnya sebagai suatu rutinitas. Dan yang kita lakukan sudah kehilangan makna di dalamnya. Kita minta Tuhan untuk bisa mengampuni kita. Dan kita juga minta Roh Kudus untuk kembali mengingatkan kita bahwa di setiap sakramen yang kita lakukan ada
ada karya salib Kristus yang membawa kita kembali kepada Allah. Silakan berdoa. Tuhan, saat ini kami berdoa, ampuni kami. Apabila dalam setiap sakramen yang kami lakukan itu kami lupa akan maknanya. Kami melakukannya hanya sekedar rutinitas dan kami tidak benar-benar memaknainya, Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami, ingatkan kami, bahwa setiap kali kami melakukan sakramen ini, Tuhan, biarlah kami mengingat akan kasih sayang-Mu, akan kesetiaan-Mu, akan pengorbanan indahnya karya salib-Mu dalam kehidupan kami. Dan ajar kami untuk menghargai setiap sakramen yang kami lakukan, Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Yesus. Amin.